Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul American Psycho yang dirilis tahun 2000. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang memiliki kehidupan sempurna. Namun di suatu sisi, ia menyembunyikan sisi gelapnya dari semua orang dikarenakan kecenderungan sosial yang sangat tinggi. Hingga suatu hari, nafsu psikopat dia pun bergejolak dan mulai melakukan berbagai pembunuhan. Apakah yang terjadi kepada dirinya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan menampilkan sekelompok pria berjas yang gemar menghabisi uang dan menikmati jamuan makan di restoran mewah hingga berpesta pora di klub ternama. Lalu adegan berpindah di mana kita akan berkenaan dengan sang karakter utama yaitu Patrick Bateman yang merupakan seorang wakil kaya raya berumur 27 tahun yang amat sangat memperhatikan penampilannya. Dari mengatur pola makan, berolahraga secara teratur hingga memakai berbagai peralatan tubuh yang sangat lengkap, layaknya seorang sultan. Sifat ingin selalu tampil sempurna ini pun kerap ditularkan dalam lingkungannya, bahkan saat sampai di kantor Patrick. Ia juga menegur sekretaris pribadinya yaitu Jean agar memakai baju kerja yang lebih modis. Lalu saat malam, Patrick pergi bersama tunangannya yaitu Evelyn untuk pergi makan malam di sebuah restoran ternama bersama teman-temannya. Dari sini kita bisa lihat bahwa Patrick dikelilingi lingkungan pertemanan yang toksik, dikarenakan dia menduga kalau tunangannya itu mempunyai hubungan gelap dengan temannya di sana, yaitu Timothy. Namun Patrick tidak mau kalah karena ia juga berselingkuh dengan teman dekatnya Evelyn, yaitu Courtney, di mana wanita ini diduga sudah memiliki tunangan bernama Louis, dan dia pun tidak pernah bisa sejalan dengan terlibat pembicaraan dengan mereka. Seperti saat Patrick mengutarakan tentang kepeduliannya pada bakti sosial dan kelaparan dunia. Namun mereka semua malah menertawakan hal tersebut. Emosi pria ini pun terbilang tidak stabil, bahkan dia bisa marah besar hanya karena dilema cucian di tempat laundry. Lalu demi menjaga gengsi, dia juga tidak segan untuk membuang. Hal ini dapat kita lihat saat dia membuat janji kepada Courtney untuk mengajak makan malam di Dorsia, yang merupakan salah satu restoran termahal dan juga terkenal di kota tersebut. Tapi saat akan menelpon buat memesan tempat, dia pun hanya ditertawakan oleh pihak restoran, karena biasanya untuk mendapatkan meja di sana harus melakukan reservasi dari beberapa hari sebelumnya. Namun dia pun tidak kehilangan akal, karena sebelum pergi, Patrick secara diam-diam membuat Courtney memakan kue yang sudah dicampur dengan obat penenang. Sehingga saat sampai di restoran, wanita ini pun tidak sadar kalau dia sedang berada di restoran lain. Tetapi Patrick membanggakan kejadian ini kepada teman-teman kantornya dan bilang kalau baru saja makan malam di tempat bergengsi tersebut. Tidak lama kemudian salah satu rekan kerjanya yang bernama Paul memanggil Patrick dengan nama Marcus. Bisa dibilang kalau dia salah mengenali pria ini, dikarenakan Marcus yang asli memang memiliki latar belakang pekerjaan serupa, dan mereka berdua kerap berpenampilan serta memakai kacamata yang sama. Namun dia terlihat lebih terganggu dan stres di saat mereka semua tentang membandingkan desain kartu namanya masing-masing. Karena menurutnya, kartu nama Paul mempunyai desain yang lebih bagus dari miliknya. Untuk menghilangkan rasa kesal itu, Patrick melampiaskannya kepada seorang gelandangan di jalan, di mana awalnya dia berpura-pura ingin memberikan uang, namun malah menghina dan membunuh pria malang ini. Bahkan anjing sang gelandangan pun juga ikut jadi korban. Lalu scene beralih di mana dia sedang makan malam bersama Paul. Namun pria ini masih mengira kalau Patrick adalah Marcus. Dan setelah mabuk berat, Patrick pun mengajak Paul ke apartemennya. Dari bentuk ruangan itu kita menyadari kalau psikopat ini pasti tengah merencanakan sesuatu, seperti memasang kertas koran di lantai serta menutup semua sofa dengan kain. Dan benar saja, saat ke kamar mandi, Patrick langsung menggunakan jas hujan serta mengambil sebuah kapak untuk membunuh pria tersebut, hingga rasa kesalnya dapat terpuaskan. Kemudian dia segera membuang mayat tersebut
serta pergi ke apartemen Paul untuk membuat skenario kalau pria ini tengah pergi liburan ke London. Namun satu hari saat di kantor, Patrick dikejutkan dengan kedatangan seorang detektif bernama Donald Kimball. Tujuannya ke sana adalah untuk menyelidiki hilangnya Paul, namun tetap saja dia berbohong dengan mengatakan kalau tidak mengetahui apapun. Dan setelah mengalami berbagai kejadian yang melelahkan, Patrick berencana untuk melonggarkan saraf di badannya dengan menyewa seorang wanita pemuas di jalanan yang kemudian ia namakan Christy. Tapi sesampainya di apartemen, ternyata dia juga memesan wanita lain yang dia panggil dengan Sabrina. Dan setelah beberapa saat kemudian, tugas malam wanita ini pun dimulai. Namun terlihat di sela-sela aksi bercocok tanam mereka, Patrick malah terlihat narsis dan lebih fokus untuk mengagumi kegagahan tubuhnya sendiri. Lalu saat tugas para wanita ini selesai, mereka pun bergegas pergi dari sana. Namun dapat kita lihat kalau Patrick juga mempunyai sisi sadis dalam bercinta, dikarenakan area bekas luka yang ada pada kedua wanita ini. Kemudian scene beralih di mana Patrick kembali berkumpul bersama rekan kerjanya. Namun tiba-tiba Louis datang menghampiri dan memamerkan kartu nama barunya. Hal ini membuat sang psikopat kesal karena lagi-lagi dia merasa kalah bersaing di dalam hal tersebut. Kemudian ia pergi ke kamar mandi dan berniat untuk menghabisinya. Namun tanpa disangka hal ini malah menimbulkan prasangka yang lain, di mana tersingkap suatu fakta kalau Louis adalah penyuka sesama jenis, serta mengira kalau Patrick juga memiliki ketertarikan yang sama. Kembali ke kantor, di mana sang detektif kembali menjumpai sang psikopat untuk membahas tentang hilangnya Paul. Namun karena jejak petunjuk yang ada belum menemui titik terang, mereka sepakat untuk kembali membahasnya minggu depan sambil makan siang. Lalu saat malam, dia pergi ke sebuah klub untuk bersenang-senang dengan beberapa model cantik. Wanita ini pun sedikit menyinggung dengan berpendapat kalau Patrick pasti tidak nyaman dengan pekerjaannya yang harus mengurus keuangan orang lain. Hal ini tentu menyentir rasa gengsinya, namun dia mencoba bersikap tenang agar dapat mengambil simpati wanita tersebut karena ingin mengajak sang model untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya kita diperlihatkan suatu hal yang ganjil, di mana ia nampaknya sedang memainkan sebuah rambut yang diduga sebagai rambut sang model. Namun di saat sang sekretaris muncul, ia langsung menyembunyikan rambut tersebut. Tanpa alasan yang jelas, Patrick mengajak sang sekretaris makan malam sambil menyombongkan diri kalau bisa memesan tempat di mana saja. Namun Jin pun mencoba bercanda dengan meminta pergi ke Dorsia. Dan lagi-lagi karena gengsi, Patrick pun berpura-pura menelpon restoran tersebut untuk memesan tempat pada jam 9 malam. Tapi sebelum itu ia berkata agar datang ke tempatnya dahulu di jam 7 agar dapat bersantai bersama. Tapi kiranya ketika mereka berdua tengah bersantai di depan apartemen, kita pun dapat melihat kalau sang psikopat menyimpan potongan kepala sang model di kulkasnya. Serta tanpa diduga, Patrick juga berniat membunuh sang sekretaris dengan menggunakan pistol paku. Namun untungnya, Evelyn menelpon dan meninggalkan pesan kalau ia akan makan malam bersama temannya. Sontak hal ini membuat situasi menjadi canggung sehingga Patrick menyuruh Jin untuk pulang. Lalu keesokannya dia kembali bertemu dengan sang detektif guna membahas kasus sebelumnya. Kemudian terungkap fakta terbaru yang didapat dari sekretaris Paul, di mana pria ini mempunyai jadwal untuk makan malam bersama Markus pada hari dia menghilang. Namun anehnya saat sang detektif bertanya kepada Markus, pria itu menyangkal hal tersebut, serta mempunyai alibi kalau dia pergi berkumpul bersama Patrick dan rekan kerja lainnya. Sontak hal ini membuat sang psikopat bingung, karena dia tidak dapat mengingat hal tersebut. Namun di satu sisi Patrick juga merasakan lega karena mempunyai alibi di malam kejadian tersebut, serta memperkuat dugaan kalau Paul memang tengah kabur dari aktivitasnya untuk pergi berlibur. Dia pun mencoba merayakan hal ini dengan kembali menemui Christy untuk melakukan aksi bercocok tanam bersama. Awalnya wanita ini menolak karena sebelumnya sudah dikasari. Namun Patrick menawarkan uang yang lebih banyak agar sang penghibur malam mau menemaninya. Namun mereka pergi ke apartemen Paul serta Patrick juga mengajak salah satu temannya yang bernama Elizabeth untuk bermain bersama. Lalu agar situasi menjadi kondusif, secara diam-diam dia mencampurkan obat perangsang pada minuman tersebut.
Hal ini tentu membuat kedua wanita cantik itu saling bermesraan. Lalu di tengah pergulatan mereka, Christie secara diam-diam mencoba untuk kabur dari sana. Tapi tanpa disangka, terlihat kalau sang psikopat sedang berupaya membunuh Elizabeth dengan cara menggigitnya. Sontak hal ini tentu membuat Christie menjadi panik, dan ia langsung berlari dengan menggunakan pakaian dalam saja. Apalagi di saat sedang mencari pintu keluar, dia juga menemukan mayat wanita lainnya yang disimpan di dalam lemari. Dan setelah berupaya keras, Christie pun dapat keluar dari tempat tersebut. Namun Patrick berusaha mengejarnya sambil telanjang dengan membawa gergaji mesin. Karena sudah menuruni tangga, mungkin kalian mengira kalau wanita ini mempunyai peluang untuk lolos dari sana. Namun Patrick langsung melemparkan gergaji mesinnya hingga menancap ke tubuh wanita malang tersebut. Lalu keesokannya, tanpa alasan yang jelas, dia juga memutuskan pertunangannya dengan Evelyn. Wanita ini pun terlihat bingung dengan hal tersebut karena merasa kalau hubungan mereka tidak memiliki masalah. Namun dengan santainya, Patrick menjawab kalau dia hanya menyadari bahwa Evelyn bukanlah sosok yang penting di dalam kehidupannya. Setelah itu, Patrick langsung pergi dari sana. Kegilaan pria ini pun ternyata belum selesai. Dikarenakan saat hendak mengambil uang di ATM, Patrick ingin menembak seekor anak kucing. Namun hal ini diketahui oleh seorang wanita tua, dan Patrick pun memutuskan untuk menembak wanita tua itu. Tetapi suara tembakan kemudian terdengar oleh polisi yang sedang lewat, di mana Patrick langsung dikejar hingga aksi baku tembak pun tidak dapat terhindarkan. Tapi hebatnya, sang psikopat mampu menang melawan beberapa polisi bersenjata, bahkan meledakkan mobil mereka. Lalu karena panik ingin bersembunyi, dia sampai salah masuk gedung. Namun dengan sadis, Patrick justru membunuh satpam dan juga seorang petugas kebersihan di sana. Kemudian gak lama tibalah dia di gedung perkantorannya. Setelah itu secara tak terduga, dia langsung menelpon pengacaranya dan dengan panik menceritakan semua aksi pembunuhan yang diakui sudah mencapai 40 orang. Bahkan berkata kalau dia juga memasak otak korbannya. Dari sini bisa kita lihat kalau mental Patrick telah mencapai batasnya. Namun dia terlihat tidak menyesal telah melakukan semua tindakan pembunuhan tersebut. Adegan kemudian berganti pada esok hari, di mana dia kembali melakukan rutinitas dan tetap menjaga penampilannya. Lalu pergi ke apartemen Paul guna membereskan kekacauan yang ada. Tapi tanpa disangka, saat masuk ke ruangan tersebut, tidak terlihat jejak pembunuhan apapun, seperti mayat yang ada di lemari maupun bercak darah. Bahkan tempat itu seperti baru direnovasi ulang. Gak lama seorang wanita datang menghampiri dan mengira kalau Patrick adalah orang yang telah membuat janji untuk melihat apartemen tersebut. Dia pun bertanya apa kediaman itu merupakan kediaman Paul Allen. Sadar kalau pria ini bermasalah, dengan tegas wanita itu pun meminta Patrick untuk segera pergi dari sana. Saat di jalan menuju kantornya, dia juga menelpon Jean sambil menangis, lalu berkata kalau tidak dapat masuk kerja. Sang sekretaris pun terlihat khawatir dengan percakapan ini. Namun Patrick pun langsung memakinya, seolah-olah dia mempunyai dua kepribadian. Kemudian sang psikopat menghadiri suatu acara kantor dan bertemu dengan sang pengacara yaitu Henold. Namun anehnya kalau semua yang dikatakan oleh Patrick hanya bentuk candaan saja, termasuk cerita kalau ia telah membunuh Paul. Karena 10 hari yang lalu, sang pengacara bertemu dengan Paul di London dan makan malam bersama. Sontak hal ini tentu membuat Patrick sangat bingung. Tapi di tempat lain, Jean juga merasakan hal yang sama karena dia merasa heran dengan buku jadwal Patrick, di mana berisi ilustrasi mengerikan tentang segala pembunuhan yang telah dilakukan oleh Patrick. Dari sini bisa kita lihat kalau sepertinya sang psikopat tengah mengalami halusinasi sehingga tidak dapat mengendalikan kegilaan pikirannya. Namun di dalam hati, Patrick tidak ingin merasakan hal ini sendirian dan berniat untuk menularkan kegilaan ini kepada semua orang. Dan film pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian dapat menonton film psikopat lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.